Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Ice cream, chillin', chillin', ice cream, chillin'. Baiklah, selamat pagi dosen dan teman-teman semua yang saya hormati. Kami akan membahas tentang anggaran penjualan dan ramalan penjualan. Saya Clarissa Adelina akan memulai yang pertama. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan menyajikan informasi tentang perkiraan jumlah barang yang akan dijual oleh perusahaan dan harga jual yang diharapkan diperoleh untuk periode anggaran mendatang. Jumlah barang jadi yang ingin dijual akan menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi. Pada akhirnya, jumlah barang jadi yang harus diproduksi akan menentukan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead yang harus dikeluarkan. Jadi, dapat memperkirakan jumlah barang jadi yang akan dijual secara akurat dalam periode anggaran mendatang, karena akan mempengaruhi penyusutan anggaran-anggaran lain yang ada dalam anggaran induk. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Elia. Baiklah, kita masuk ke contoh. Contoh 2.1. PT Furnitur Jati Indah atau FJI yang berdiri pada tahun 2000 adalah perusahaan yang memproduksi peralatan rumah tangga yang berasal dari kayu jati. Produk andalan perusahaan adalah kursi tamu dan lemari dari kayu jati. Dalam rangka penyusunan anggaran induk untuk bulan Januari 2009, PT FJI mengumpulkan data-data tentang jumlah unit kursi tamu dan lemari yang diperkirakan akan dijual selama tahun 2009. PT FJI juga memprediksi harga yang akan dikenakan untuk setiap produknya yang akan dijual di tahun 2009. Berikut jumlah penjualan produk dalam unit dan harga jual per unitnya selama bulan Desember 2008 lalu. Baik, di sini ada tabel di mana penjualan dalam unit kursinya sebanyak 8.000, sementara lemari sebanyak 10.000. Lalu harga jual per unit kursinya yaitu 5 juta rupiah, sedangkan lemarinya 3 juta rupiah. Bulan Januari 2009, manajemen PT FJI menargetkan kenaikan penjualan dalam unit untuk kursi dan lemari masing-masing sebesar 20% dan 10%. Harga jual per unit untuk bulan Januari 2009 sama dengan harga jual di bulan Desember 2008. Baik, kita masuk ke penyelesaian. Langkah pertama, hitunglah penjualan dalam unit untuk produk kursi dan lemari untuk bulan Januari 2009, di mana kita menggunakan rumus penjualan bulan Januari sama dengan penjualan Desember dikali 1 tambah pertumbuhan bulan Januari. Jadi penyelesaiannya adalah kursi sama dengan 8.000 dikali 1 tambah 20% sama dengan 9.600 unit. Lalu lemari sebanyak 10.000 dikali 1 ditambah 10% sama dengan 11.000 unit. Lalu langkah 2, hitunglah penjualan untuk seluruh produk dengan mengalihkan penjualan dalam unit dengan harga jual. Dengan rumus penjualan dalam rupiah sama dengan penjualan dalam unit dikali harga jual per unit, di mana penjualan untuk kursi sama dengan 9.600 dikali 5 juta rupiah, dapatnya 48 juta rupiah. Sedangkan penjualan lemari sama dengan 11.000 dikali 3 juta rupiah, dapatnya 33 juta rupiah. Lalu langkah 3, susunlah anggaran penjualan bulan Januari 2019 dengan memasukkan angka-angka ini peroleh. Lalu dapatlah yang dapat kita lihat di dalam tabel tersebut, di mana terdapat hasil dari apa yang kita lakukan di langkah 2 tadi, dengan penjualan barang jadi untuk kursi 48 juta rupiah, lalu lemari 33 juta rupiah, dengan total penjualannya menjadi 81 juta rupiah. Lalu kita masuk ke anggaran penjualan lebih dari 1 bulan. Anggaran penjualan seringkali disusun untuk periode waktu 1 tahun, 6 bulan, atau kuartal, atau 3 bulan. Sebagai contoh, anggaran penjualan untuk 1 tahun dapat dipecah menjadi anggaran penjualan untuk setiap kuartal, atau anggaran penjualan untuk periode waktu 6 bulan dipecah menjadi setiap bulan selama 6 bulan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari Saudari Elia, yaitu membahas contoh 22. Di sana dikatakan PT Amanah Sejahtera memproduksi 2 macam tas wanita, yaitu tas reguler dan tas eksklusif. Berdasarkan informasi berikut ini, diminta untuk menyusun anggaran penjualan setiap bulan untuk 3 bulan pertama tahun 2007. Adapun data penjualan aktual tahun 2006 yaitu jumlah unit terjual tas reguler tahun 2006 yaitu 20.000 unit dan tas eksklusifnya 2.000 unit. Harga jual tas reguler yaitu 80.000 dan tas eksklusifnya 250.000. Yang kedua, perusahaan menargetkan kenaikan penjualan untuk tiap-tiap produk sebesar 20% di tahun 2007.
harga jual untuk setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Yang ketiga, penjualan bulan Januari, Februari, dan Maret 2007 untuk kedua produk adalah 10%, 5%, dan 15% dari penjualan 2007. Baiklah, di sini bisa kita lihat penyelesaiannya, di buku juga ada. Penyelesaian langkah pertama yaitu hitunglah jumlah unit yang direncanakan untuk dijual dan harga jual setiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2007. Untuk tas regular, penjualan unit tahun 2007 sama dengan 20.000 dikali 120% sama dengan 24.000 unit. Penjualan unit bulan Januari sama dengan 24% dikali 10% sama dengan 2.400 unit. Penjualan unit Februari sama dengan 24.000 dikali 5% sama dengan 3.600 unit. Dan harga jual tahun 2007 sama dengan 80% dikali 120% sama dengan 96.000. 120% itu didapat dari, menurut pendapat kami, harga jual setiap produk akan dinaikkan sebesar 20%. Jadi, di bagian ketiga ada dikatakan untuk bulan Januari 10%, Februari 5%, dan Maret 15%. Kami akan mengalihkan setiap bulannya dengan 20%. Jadi dapatnya itu 120% jika ditambahkan dengan tas reguler dan tas eksklusif. Baiklah, tas eksklusifnya penjualan per unit tahun 2007 sama dengan 2.000 dikali 120% sama dengan 2.400 unit. Penjualan unit bulan Januari sama dengan 2.400 dikali 10% sama dengan 240 unit. Penjualan unit Februari sama dengan 2.400 dikali 5% sama dengan 120 unit. Penjualan bulan Maret sama dengan 2.400 dikali 15% sama dengan 360 unit. Jadi harga jual tahun 2006 sama dengan 250.000 dikali 120% sama dengan 300.000. Dan langkah yang ketiga, hitunglah penjualan setiap produk untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2007. Penjualan setiap bulan per produk diperoleh dengan mengalihkan unit yang dijual dengan harga jualnya. Baiklah, untuk tas regular, penjualan Januari sama dengan penjualan, kita ambil dari tas reguler yang pertama kita kalikan dengan 24.000 dikali 10% sama dengan 2.400 unit. Jadi 2.400 unit itu yang kita kalikan dengan 96.000 dengan harga jualnya itu. Jadi 2.400 dikali 96.000 sama dengan 230.400. Penjualan bulan Februari sama dengan 1.200 dikali 96.000 sama dengan 115.200.000 rupiah. Dan penjualan bulan Maret sama dengan 3.600 dikali 96.000 sama dengan 345.600.000 rupiah. Tas eksklusif penjualan Januari yaitu 2.240 dikali 300.000 sama dengan 72 juta. Penjualan bulan Februari sama dengan 120 dikali 300.000 sama dengan 36 juta. Dan penjualan bulan Maret sama dengan 360 dikali 300.000 sama dengan 108 juta. Baiklah, langkah yang ketiga, selesaikan penyusunan anggaran penjualan dengan memasukkan data-data yang diperoleh pada langkah 2 dan 3 dengan format penjualan. Baiklah, di situ bisa kita lihat formatnya. PT Amanah Sejahtera anggaran penjualan untuk 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2006. Pada kolom pertama, bulan Januari penjualan barang dikalikan harga jual penjualan barang jadi. Tas reguler 2.400 dikali 960.000 sama dengan 230.400. Tas eksklusifnya 240 dikali 300.000 sama dengan 72 juta. Begitu juga dengan sampai bulan Maret. Dan kita jumlahkan totalnya itu di kolom total. Ada di situ kolom total. Tas reguler dan tas eksklusifnya kita jumlahkan menjadi total penjualan 3 bulan sama dengan 907.200.000 rupiah. Baiklah, akan dilanjutkan oleh saudari Leni Krisna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perkiraan penjualan. Penyusunan anggaran penjualan mengharuskan perusahaan untuk memperkirakan jumlah unit yang akan dijual dan harga jualnya untuk dalam satu periode anggaran.
terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk memperkirakan penjualan dalam satu periode anggaran. Yang pertama yaitu metode rata-rata bergerak, menggunakan sejumlah data dari masa lalu untuk memperoleh perkiraan hasil di masa mendatang. Metode ini akan sangat bermanfaat apabila kita dapat memastikan bahwa permintaan pasar atau pelanggan akan tumbuh secara stabil untuk penjualan di periode mendatang. Yang kedua yaitu metode trend moment, menggunakan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Untuk mencari nilai A dan B, rumus yang digunakan yaitu sigma Y sama dengan N dikali A ditambah dengan B dikali sigma X. Lalu sigma XY sama dengan A dikali sigma X ditambah dengan B dikali sigma X pangkat 2. Yang ketiga yaitu metode perkiraan asosiatif, regresi dan analisis korelasi. Metode perkiraan asosiatif pada umumnya mempertimbangkan beberapa variabel yang terkait dengan variabel yang diprediksi. Dalam hal ini adalah prediksi jumlah penjualan untuk periode berikutnya. Penjualan produk dan jasa perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu biaya pemasaran yang dikeluarkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu kualitas dari produk pesaing. Yang ketiga, harga jual produk dan jasa pesaing. Dan yang terakhir, kondisi perekonomian tempat perusahaan berusaha. Dalam hal ini, penjualan produk dan jasa perusahaan disebut variabel dependen atau nilainya dipengaruhi oleh variabel lain. Sementara itu, variabel-variabel lainnya atau beban pemasaran yang dikeluarkan perusahaan, harga jual pesaing, kualitas dari produk pesaing, dan kondisi perekonomian tempat perusahaan berusaha disebut variabel independen. Persamaan memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan perubahan yang terjadi pada nilai variabel independen. Rumus yang digunakan yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y adalah nilai dari variabel dependen adalah penjualan produk, B adalah slope atau kemiringan dari garis regresi, A adalah konstanta atau garis intercept, X adalah variabel independen. Dan yang keempat yaitu metode analisis industri. Perusahaan yang memiliki bidang usaha sejenis dapat dikelompokkan ke dalam satu industri. Penjualan perusahaan sering kali dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan industri tempat perusahaan berada. Sebagai contoh, jika kondisi ekonomi memburuk, maka penjualan industri otomotif akan turun. Turunnya penjualan industri otomotif pada gilirannya akan membuat penjualan perusahaan yang ada di dalamnya juga menurun. Oleh karena itu, penjualan perusahaan dalam satu periode juga dapat diperkirakan dengan memperkirakan penjualan industrinya. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih. Call this with the kiss, so he call me ice cream.